Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah penelitian suatu karya sastra terhadap hubungannya dengan masyarakat, yakni masyarakat sebagai pembaca sastra, masyarakat sebagai pencipta sastra, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu karya sastra. Adapun tujuan sosiologi sastra adalah meningkatkan pemahaman terhadap sastra dengan kaitannya dengan masyarakat. Dalam hal ini, karya sastra direkonstruksi secara imajinatif, tapi kerangka imajinatifnya tidak bisa dipahami di luar karya empirisnya, dan karya sastra bukan semata-mata merupakan gejala individu. Nah, di sini kita akan mencari permasalahan sosial pada film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Datuk Indomo, populer dengan nama penanya Hamka, adalah seorang ulama filsuf dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Permasalahan sosial yang pertama yaitu perbedaan suku. Zainuddin merupakan keturunan Minang Bugis yang tidak mendapat pengakuan atas identitas kesukuannya karena ibunya orang Bugis dan bapaknya orang Minang. Sedangkan suku Bugis diambil dari suku bapak dan Minang diambil dari suku ibu. Dan akibatnya ketika di Minang Zainuddin dianggap orang Bugis, bahkan cenderung dianggap tidak memiliki suku, sedangkan di Bugis Zainuddin dianggap orang Minang. Permasalahan sosial yang berikutnya adalah perbedaan kelas sosial. Zainuddin merupakan seorang pemuda dengan kondisi perekonomian yang melarat dan hidup menumpang pada kerabatnya di Sumatera, dan dekat dengan Hayati yang merupakan anak dari keluarga bangsawan terpandang di Batipuh. Hubungan mereka mengabaikan kelas sosial mereka yang cukup kentara. Permasalahan sosial yang berikutnya adalah Hayati terpaksa menikah dengan Aziz. Hayati mengambil keputusan, walau dengan terpaksa. Mereka harus berpisah. Hayati pun mengatakan isi hatinya kepada Zainuddin dan bersumpah bahwa sampai kapanpun dia akan tetap bersih dan suci untuk Zainuddin. Zainuddin dengan berat hati meninggalkan Hayati, tapi apa hendak dikata, adat istiadat telah menjadi jarak pemisah mereka berdua. Zainuddin harus menjadi orang kaya raya demi menjadikan Hayati istrinya kelak. Zainuddin memberikan syarat kepada Hayati bahwa ia boleh mengirimkan surat dan Hayati harus membalas surat-surat yang ia kirimkan, dan Hayati pun menyetujui hal tersebut. Zainuddin mendapatkan harta warisan dari orang tuanya setelah Mak Base meninggal. Zainuddin mengirimkan surat lamaran kepada Hayati. Ternyata surat Zainuddin bersamaan dengan surat Aziz. Setelah diminta untuk memilih, Hayati memutuskan untuk memilih Aziz. Karena perbedaan suku dan kelas sosial, Nini Mama Hayati tidak setuju apabila Hayati menerima lamaran Aziz. Setelah Zainuddin tahu bahwa Hayati menolak lamarannya dan memilih menikah dengan Aziz, membuat Zainuddin jatuh sakit selama 2 bulan. Atas bantuan dan nasihat Mulu, Zainuddin dapat merubah pikirannya. Bersama Mulu, Zainuddin pergi ke Jakarta dengan nama Z. Zainuddin kemudian berhasil menjadi pengarang yang amat disukai pembacanya. Permasalahan sosial yang berikutnya adalah penyebab Aziz bunuh diri. Karena pekerjaan Aziz dipindahkan ke Surabaya. Setelah sampai di Surabaya, Hayati mendapat undangan dari perkumpulan sandiwara yang dipimpin dan disutradarai oleh Tuan Sabir atau Z. Karena ajakan Hayati, Aziz menerima ajakan itu. Di akhir pertunjukan,
Mereka mengetahui bahwa Tuan Sabir atau Z adalah Zainuddin. Hubungan mereka tetap baik, juga hubungan Zainuddin dengan Aziz. Perkembangan selanjutnya, Aziz dipecat dari tempat kerjanya karena hutang yang menumpuk dan harus meninggalkan rumah sewanya. Setelah mereka tidak berumah lagi, mereka terpaksa menumpang di rumah Zainuddin. Setelah sebulan menumpang di rumah Zainuddin, Aziz pergi ke Banyuwangi dan meninggalkan istrinya bersama Zainuddin. Suatu ketika Muluk memberitahu Hayati bahwa Aziz masih mencintainya. Aziz dihantui rasa bersalah karena telah merebut kebahagiaan Hayati dan menikahi Hayati. Akhirnya Aziz menceraikan Hayati dan meminta Hayati bersama Zainuddin. Kemudian datang pula berita dari sebuah surat kabar bahwa Aziz telah bunuh diri meminum obat tidur di sebuah hotel di Banyuwangi. Permasalahan sosial yang berikutnya yaitu Zainuddin menyesal karena telah menyuruh Hayati pulang. Setelah mendengar kabar dari Aziz, Hayati meminta kesediaan Zainuddin untuk menerimanya sebagai apa saja, asalkan dia serumah dengan Zainuddin. Permintaan itu tidak diterima baik oleh Zainuddin. Ia bahkan amat marah dan tersinggung karena lamarannya dulu pernah ditolak Hayati, dan sekarang Hayati meminta menjadi istrinya. Zainuddin tidak bisa menerima permintaan Hayati. Karena merasa dendam dengan perbuatan Hayati dulu, Zainuddin menyuruh Hayati untuk pulang dengan kapal Van der Wijk dan dibiayai olehnya. Setelah Hayati sudah di perjalanan, Zainuddin sadar bahwa ia sebenarnya tidak dapat hidup bahagia tanpa Hayati. Oleh karena itu, setelah keberangkatan Hayati, ia berniat menyusulnya untuk dijadikan istrinya. Harapan Zainuddin ternyata tak tercapai. Kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati tenggelam di perairan dekat Tuban. Hayati tidak dapat diselamatkan karena luka-luka di kepala dan kakinya. Akhirnya ia meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Surabaya. Zainuddin sangat menyesal karena keegoisannya membuat hal ini terjadi. Sepeninggalan Hayati, kehidupan Zainuddin menjadi sunyi dan kesehatannya tidak terjaga. Akhirnya pengarang terkenal itu pun meninggal dunia. Ia dimakamkan di sisi makam Hayati. Sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.